Hai, perkenalkan, saya Hangki Mursa Sumakul, mahasiswa program Pascasarjana Matana University. Saya akan mempresentasikan materi manajemen strategi dengan fokus integrasi vertikal dan pendekatan 5W dan 1H. Analisis ini juga dikaitkan dengan isu sustainability, di mana presentasi ini dilakukan dengan case study berjudul Strategi Ekspansi Global ke Indonesia oleh perusahaan IT Consulting berkantor pusat di Singapura. Dengan visi menjadi mitra transformasi digital terpercaya dan berkelanjutan di Indonesia, memiliki target dalam 3 tahun, yaitu revenue growth, target margin yang positif, jumlah tim yang memiliki jumlah cukup, pangsa pasar lebih dari 60% untuk segmen enterprise atau korporasi, dan juga rencana untuk carbon net operation di 2030 serta sumbangsi penerapan ESG lebih dari 15% dari total selama 3 tahun. Pertanyaan, mengapa Indonesia? Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, perkirakan tahun 2005 sebesar 130 miliar USD. Transformasi digital dibutuhkan pada industri-industri di mana industri yang banyak membutuhkan itu adalah bank, fintech, retail, e-commerce, manufaktur, dan pemerintahan. Dan juga adanya tekanan ESG itu misalkan daripada regulasi OJK yang mewajibkan keuangan berkelanjutan, BUMN dengan target net zero, serta investor yang meminta ESG disclosure. Juga terhadap kompetitor lokal yang sangat lemah dalam penerapan ESG, menjadikan sebagai blue ocean strategy. Mengapa integrasi vertikal? Nah, masalahnya adalah pada krisis talenta, di mana keluhan utama perusahaan teknologi Indonesia adanya integrasi ke depan ini bisa dilakukan dengan memiliki pusat pelatihan sehingga dapat menciptakan talenta sendiri. Dan masalah kedua adanya kebutuhan percepatan, itu pasar butuh solusi cepat dengan keahlian talenta lokal. Dan solusi integrasi ke belakang dilakukan melalui akuisisi perusahaan software house lokal dengan langsung memiliki kapabilitas. Adanya studi kasus perusahaan IT di Vietnam dengan kontrak deal jutaan dolar dengan penerapan ESG. Untuk organisasi dapat dilakukan dengan bentuk tim hybrid, di mana adanya lokal tim dan ekspatriat yang memiliki pemahaman terhadap regulasi global dan lokal dan adanya komitmen terhadap penerapan keberlanjutan. Sementara untuk mitra joint venture harus memiliki track record yang mumpuni, yang baik, pengalaman yang tinggi dengan komitmen terhadap ESG. Dalam hal target klien, ini dilakukan dengan 2 fase, yaitu fase 1 melalui jaringan klien multinasional atau global, di mana ini adalah klien-klien existing, dan juga fase 2 adalah melalui perusahaan pemerintah atau BUMN dan juga perusahaan-perusahaan korporasi lokal yang besar. Nah, untuk pemilihan lokasi tempatnya dapat dilakukan dengan kantor Jakarta sebagai pusat bisnis yang fokus pada green building, sementara kantor-kantor lain bisa dilakukan seperti di Bandung dan Surabaya sebagai kantor yang menyediakan talenta yang karena dekat dengan kampus-kampus atau institusi pendidikan. Juga dilakukan dengan bermitra cloud provider, misalkan seperti AWS sebagai provider yang menerapkan renewable energy. Target timeline bisa dilakukan dalam 3 tahun, di mana dalam fase di tahun pertama dilakukan persiapan mencari mitra joint venture, buka kantor resmi, persiapan implementasi keberlanjutan. Tahun kedua bisa dilakukan dengan launching produk dan programnya dengan target perusahaan-perusahaan korporasi dan juga melakukan laporan keberlanjutannya. Tahun ketiga integrasi vertikal dan juga pusat pelatihan dengan akademi atau institusi, dan juga melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan lainnya. Model integrasi vertikal dan ESG ini jika bisa dilihat dalam 2 hal, yaitu integrasi ke depan forward integration dan integrasi ke belakang atau backward integration. Dalam integrasi ke depan bisa dilakukan dengan adanya pusat pelatihan IT Academy dan investasi yang minim dan juga kontribusi ESG melalui skilling dan community Dan integrasi ke belakang atau backward ini adalah adanya akuisisi perusahaan atau software house yang memiliki keahlian spesifik dengan investasi yang maksimal mungkin dan kontribusi ESG terhadap green IT dan juga inovasi. Nah, solusi di atas talent gap adalah untuk kecepatan ke marketnya.
Sementara untuk proyeksi keuangan dan risiko atau bagaimana mitigasi terhadap hub ini, yang pertama adalah dengan regulasi yang kompleks. Adanya regulasi yang kompleks ini membutuhkan partner lokal dan asistensi dari konsultan hukum atau legal. Persaingan harga diharapkan dapat melakukan fokus pada value consultingnya. Mengenai talent gap, dia harus memiliki pusat pelatihan dan kemitraan universitas. Untuk greenwashing, sertifikat peringkat ketiga sangat dibutuhkan. Mitra joint venture juga tentu harus memiliki kemampuan dalam hal ESG-nya. Demikian integrasi vertikal dan ESG adalah sebagai kunci untuk memenangkan pasar di Indonesia dalam jangka panjang. Keputusan diambil dengan waktu yang cepat, tepat, dan berdampak. Demikian, terima kasih.